Kampung Sumur Tujuh, sebuah nama yang terukir di peta paling usang, sebuah titik kelam yang nyaris tak tersentuh modernitas. Terjepit di antara punggung bukit Jawa Barat yang melengkung lesuh, desa ini adalah rumah bagi desas-desus, bisikan, dan ketakutan yang turun-temurun. Disinilah kehidupan berdenyut, namun bukan dengan riang. Setiap matahari terbit adalah anugerah, setiap matahari terbenam adalah ancaman. Bukan karena hewan buas, bukan pula karena perampok, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih dingin. Dahulu kala, tanah ini adalah hutan yang gelap, tempat di mana kutukan dan janji bertemu. Ketika para leluhur memutuskan untuk membangun permukiman, mereka menggali bukan hanya tanah, tapi juga tabir yang memisahkan dunia. 7 sumur ditemukan, berjajar rapi seolah diletakkan dengan sengaja. Setiap sumur menyimpan cerita, setiap tetes air mengandung memori. Penduduk percaya bahwa setiap sumur adalah kuburan, bukan kuburan biasa, melainkan tempat bersemayam arwah-arwah yang mati dengan cara yang tak wajar, dengan penyesalan yang membakar, atau dendam yang tak kunjung padam. Sumur pertama menyimpan raungan dukun Jatmiko yang dikubur hidup-hidup karena ramalannya selalu membawa malapetaka. Sumur kedua adalah cerminan Ibu Wati yang melompat ke dalamnya setelah bayinya raib tanpa jejak. Dan seterusnya hingga sumur ketujuh yang paling disegani, paling ditakuti. Sumur yang tak pernah kering meski kemarau panjang menyiksa bumi. Sumur yang konon adalah gerbang utama menuju sisi lain. Ketakutan itu bukanlah dongeng pengantar tidur. Setiap malam Jumat Kliwon, kampung ini menjadi panggung bagi pertunjukan mengerikan. Tangisan perempuan yang menggema dari dalam tanah, bau anyir darah yang tiba-tiba menesahkan nafas, hingga bayangan hitam yang melesat di antara batang-batang pohon tanpa daun, semua itu adalah simfoni horor yang akrab. Mereka yang nekat, yang penasaran, atau yang bodoh seringkali lenyap di telan malam. Beberapa ditemukan kemudian, tubuhnya kaku, mata melotot ke arah sumur, seolah melihat kengerian yang tak terlukiskan di detik-detik terakhir hidupnya. Arga, ia adalah pengecualian. Bukan karena ia lebih berani, tapi karena ia lebih bodoh. Pemuda berumur 24 tahun itu yang muak dengan tahayul memutuskan untuk menantang segalanya. Malam itu Jumat Kliwon. Suara jangkrik nyaris tak terdengar, tenggelam oleh degup jantung penduduk yang bersembunyi di balik dinding. Arga berjalan sendirian, membawa lampu minyak yang berkelip-kelip menuju sumur ketujuh. Ia menjulurkan lehernya, lampu minyak diangkat tinggi-tinggi. Kegelapan di dalam sumur seolah menariknya. Saat matanya mencoba menembus bayangan, tiba-tiba lampu itu padam. Bukan karena tiupan angin, melainkan karena mereka telah tiba. 7 wajah, pucat pasi dan bermata cekung, muncul dari permukaan air yang tenang. Mereka bukan hanya bayangan, mereka adalah pemilik sumur, arwah-arwah yang terperangkap dalam dahaga abadi. Air ini haus, darahmu akan jadi milik kami. Bisikan itu bukan hanya kata-kata, itu adalah sebuah janji yang membuat Arga berteriak. Jeritan itu pecah, membelah keheningan malam, membangunkan penduduk yang bersembunyi. Mereka tahu seseorang telah melanggar larangan. Pak Jaya, kepala desa yang tua namun berani, memimpin beberapa pria menuju sumber suara. Jantung mereka berdebar kencang, takut akan apa yang akan mereka temukan. Ketika mereka tiba, Arga berdiri di tepi sumur. Tubuhnya kaku, matanya melotot menatap kosong ke arah mereka. Dan kemudian tawa itu pecah. Tawa yang serak, dingin,
dan bukan miliknya. Arga mengangkat tangannya dan mendorong Pak Jaya hingga tercebur ke dalam sumur yang gelap. Jeritan Pak Jaya tenggelam diiringi tawa Arga yang semakin keras.